What's up guys, Alit is here. Hari ini gue bakal berbagi tutorial tentang drone, specifically mini quadcopter. Apa itu mini quadcopter? Lihat dulu videonya. Quadcopter adalah sebuah pesawat dengan 4 buah kipas. Quadcopter yang akan kita bahas di sini adalah mini quadcopter yang biasa dipakai untuk balapan dengan FPV system. Ini bukanlah mainan untuk anak kecil, kecuali siap kesabet kipas kulitnya lalu dijahit. Selain untuk balapan, quadcopter juga bisa untuk freestyle. Memanjat pohon, lalu turun lagi sampai mual-mual. Pokoknya ini cocok banget buat lu yang pengen terbang tapi takut mati. Untuk sesi pertama gue bakal ngasih tahu dulu basicnya apa aja part yang ada di drone. Stay tune, gue cari dulu part-partnya. Part pertama yang harus lu beli sebelum lu ngerakit drone adalah frame. Frame adalah tempat dimana lu bisa meletakkan semua part dari drone itu. Frame ada banyak sekali tipe dan ukurannya, dan sekarang kita akan bahas ukuran. Yang ini adalah 180 mili. Kita biasa menyebutkan tipe dari ukurannya dengan ukuran mili. Paling kecil 180 mili atau 18 cm. Yang kecil ini keren, buat manuver sangat lincah. Lalu yang ini adalah frame KAV 210 mili atau 21 cm, ukuran yang cukup sedang, cukup lincah dan cukup stabil. Dan yang ini adalah frame yang paling banyak dipakai orang sepertinya, yaitu ZMR 250 atau 25 cm, paling besar untuk FPV race, tapi juga paling stabil. Untuk pemula gue rekomendasiin untuk pakai frame ini. Pastikan waktu lo beli frame, cari yang bahannya carbon fiber, jangan yang fiber doang, karena carbon fiber lebih tahan patah. Iya, sangat awet dibandingkan fiber. Glass fiber mudah sekali patah, sekali dua kali jatuh. Tapi gue pakai carbon fiber dari dulu sampai sekarang belum pernah. Oh, patah sekali doang di bagian top. Itu juga gara-gara gue tempelin action cam yang terlalu besar lalu menabrak tembok beton. Jadi pastikan bahannya carbon fiber. Ketebalannya kalau mau badak banget seperti KAV 210 gue ini 5 mm. Kemarin main di parkiran mall, nabrak-nabrak lebih dari 10 kali, tidak patah atau retak sedikit pun. Kenapa gue rekomendasiin pemula untuk milih ZMR 250? Soalnya karena ini produknya udah paling jadul, partnya tuh ada. Kalau armnya patah banyak yang jual, kalau ada bagian yang patah banyak yang jual eceran. Jadi jangan takut belajar, jangan takut patah. Soal harga, itu semua tergantung bahannya. Untuk yang karbon biasanya 500 ribuan ke atas. Nah, untuk glass fiber 200-300 ribu dapat. Tapi ngapain beli yang murah terus sering patah dan ganti, jatuhnya lebih mahal kan? Part berikutnya yang harus lo beli kalau tabungan lo udah cukup adalah flight controller. Ini adalah otak dari sebuah quadcopter. Dia yang mengatur keseimbangan, mengatur energi yang disalurkan ke ESC, dan mengatur flight mode. Jadi mau ekstrim atau santai dia yang ngatur. Flight controller ada banyak jenis, banyak sekali. Tapi yang biasa dipakai orang, ada dua yang paling sering dipakai orang, yaitu Naze 32 dan CC3D. Untuk pemula CC3D cukup oke. Setelah itu kita harus membeli ESC atau pengatur kecepatan motor. Putaran motor diatur oleh part ini. Satu motor diatur oleh satu ESC. Jadi untuk quadcopter kita memerlukan 4 ESC. Ukuran ESC ada bermacam-macam. Tapi untuk pemula gue rekomendasiin untuk beli yang 12 ampere aja.
Part berikutnya yang memutar baling-balingnya adalah motor. Ini yang dikoneksikan ke ESC. Untuk satu quadcopter dia juga membutuhkan 4 motor. Angka-angka seperti 2500, 2300 itu adalah tipe motornya. Semakin gede angka KV itu artinya RPM motornya semakin tinggi tapi torsi lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, kalau KV kecil, torsi gede tapi RPM rendah. Ini adalah receiver atau biasa disebut RX. Part ini bertugas untuk menerima sinyal atau perintah dari remote control yang kita pegang. Cari receiver yang sudah support 4 channel atau lebih ya. Karena makin banyak channelnya, makin banyak perintah yang bisa lu kirim ke quadcopternya. Berikutnya adalah remote control. Ini yang kita pegang dan kita gunakan untuk memerintah quadcopter kita. Banyak banget jenisnya, banyak banget channelnya, mulai dari yang cuma 4 channel sampai puluhan channel. Dulu remote pertama gue adalah Turnigy 9X ini, dan sekarang gue udah pakai yang Taranis. Taranis ini gue pakai karena dia lebih canggih, bisa mengirimkan banyak informasi, mulai dari ketinggian sampai jumlah baterai, bisa dia tunjukkan di layar maupun disebutkan. Part berikutnya ini mungkin paling murah, tapi sangat esensial. Gunanya adalah untuk mengambil angin, mengambil angin. Ya pokoknya begitu, baling-baling yang diputar oleh motor. Ada yang 2 blade, ada yang 3 blade. Untuk pemula pilih prop yang awet seperti King Kong atau dull prop. Jangan prop yang kayak gini. Nah, karena kalian masih sering jatuh, sering nabrak, nanti boros di prop. Memang murah sih, tapi kalau sehari patah 20 biji kan ya 400.000. Nah, kalau yang dull prop atau King Kong gitu sangat ulet, ditekuk seperti apapun dia nggak akan patah, paling bengkok dan bisa dilurusin. Dan semua part tadi tidak akan bisa bekerja tanpa baterai. Kita biasa menggunakan baterai jenis LiPo 3-4S. Untuk pemula 3S aja, jangan 4S, terlalu ngebut. 3S itu 11-12 volt, sedangkan 4S itu 14-15 volt. Part berikutnya untuk yang udah jago ngendaliin quadcopter adalah VTX. Ini gunanya untuk mengirimkan sinyal video dari kamera di quadcopternya ke LCD maupun Google Glass yang bisa kita lihat langsung saat terbang. Jenisnya banyak, tapi untuk mini quadcopter gue rekomendasiin yang 200 mW aja, nggak usah gede-gede, boros baterai dan mahal juga yang gede. Sekarang gue pakai yang ini TS5823 200 ribuan. Lalu bagian berikutnya adalah FPV camera. Ini gunanya untuk mengambil gambar atau video secara langsung yang nanti akan dikirimkan oleh VTX ke LCD maupun Google kita. Dengan kamera ini kita bisa melihat apa yang dilihat oleh drone. Untuk posisi kamera yang sudah jago boleh didongakin ke atas. Untuk pemula jangan terlalu miring ke atas. Ini ada tujuannya. Semakin kencang nyetir kita, posisi body drone akan semakin miring. Kalau kameranya dongak ke atas, saat body si drone miring, kita masih bisa melihat ke depan, bukan melihat ke tanah. Dengan begitu kita bisa melihat di depan ada pohon, ada kambing, maupun ada janda. Jadi tidak boleh ditabrak. Kacamata ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membantu kita melihat jalan. Karena mini quad ini kencang sekali ngebutnya, kita tidak bisa melihat secara langsung quadnya sambil mengontrolnya. Itulah kenapa kita harus mendapatkan gambar visual langsung dari quadnya saat terbang. Kacamata ini bukan perangkat wajib, tapi bisa digantikan dengan LCD biasa, layar LCD biasa. Kekurangannya kalau LCD saat kita main di bawah matahari, gambarnya akan agak pudar. Tapi kalau pakai kacamata ini bebas dari cahaya luar, kita bisa konsentrasi ke layar itu layaknya lagi nonton bioskop. Seru banget.